Singkat dari Pak Dodi Muhammad Jafar Dalimute. Bapak ini merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Program Studi Manajemen. Terima kasih kepada Imami, data mahasiswa hukum, ekonomi fakultas hukum, kemudian teman-teman dosen dari peminatan hukum ekonomi, sama buat Budeta yang ngajak saya hadir ke sini. Akhirnya karena mudah mengakses semua e-commerce dan kemudian fitur-fitur pembiayaan itu juga gampang, aplikasinya dan procure-nya atau approval-nya dan semua hanya via online, cukup selfie aja kan gitu ya. Kalau pinjol kan cukup selfie gitu ya. Meme-meme di Instagram kan gitu, habis selfie tiba-tiba udah di Bali gitu ya, berarti kan habis pinjol gitu kan. Habis selfie tiba-tiba udah di Atlas Bali gitu, itu kan itu meme-nya kan itu gitu loh. Habis sequence video reelsnya itu habis selfie tiba-tiba udah di konser Coldplay kan gitu ya. Kan itu ya meme yang beredar di internet kan. Karena sudah digampangkan, maka perkembangan pay later di Indonesia juga semakin tinggi. Oh, yang terbanyak ini Shopee pay later, berarti pengguna Shopee paling banyak dibandingkan Tokped dan lain-lain, paling banyak Shopee pay later. Nah, kalau mereka menunjukkan bahwa jumlah nasabah paling banyak yang memiliki rekening dan jumlah outstanding atau utang ya, pinjaman adalah mereka yang berusia 19 atau 34 atau bisa disebut sebagai generasi Z dan milenial, yaitu sebesar 62%. Ya, lagi-lagi karena background saya adalah perilaku, di usia segitulah usia sedang membentuk atau mencari jadi diri. Pasti ingin memperoleh pendapatan. Jadi nggak mungkin sesederhana bahwa pay later ini adalah 0%, walaupun ada yang menawarkan 0%. Oke, berikutnya. Oke, jadi biasanya kalau kita beli barang, misalnya di platform e-commerce, ya kan, ini modal transaksinya, jadi bisa juga dikupas dari aspek hukum perjanjian, ya kan, hukum kontrak, ya. Ini hubungan hukum yang terjadi. Jadi kita memang jual beli dengan merchant. Di sini sebenarnya saya belum masukin e-commerce, platform e-commerce-nya. Sebenarnya adalah di platform e-commerce-nya. Platform e-commerce-nya itu sekarang sebagai tempat kita melakukan transaksi, gitu kan. Tetapi sebenarnya tempat kita melakukan transaksi itu adalah tempat kita sebagai pembeli bertemu dengan si penjual, ya kan. Terus kemudian ada penyedia pay later di situ, ya kan. Jadi pay later menjembatani hubungan antara si penjual dan si pembeli. Saya pecah pembayarannya ke jangka waktu tertentu berapa kali? Misalnya 10 kali, 12 kali, misalnya. Ya kan? Setiap bulan dan pembayaran pertama akan muncul bulan depan, bulan berikutnya dan seterusnya, yang akan dibagi dalam jumlah yang sama. Ada yang 0%, ada yang kena bunga. Oke. Jadi dengan kata lain, si penyedia jasa pay later-nya akan memperoleh pendapatan bunga. Kalau memang ada bunga, ada juga yang 0%, ditambah lagi dengan biaya. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya di bulan ketika dia harus melakukan pembayaran installment atau cicilan dan tidak dia lakukan, kalau dia 0%, ada yang dia baru dikenakan bunga penalti, baru dia mulai berakumulasi. Jadi akan berulang-ulang yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi ya, karena Pak Dodi sebenarnya ada yang beberapa yang sama. Oke, next kita lanjut dulu lagi. Jadi kan udah pada paham ya sebenarnya bahwa dari Pak Dodi sudah menyampaikan bahwa biasanya itu merupakan segmen pasar yang paling seksi ya buat fintech, ya kan? Kenapa? Karena ini juga ada kaitannya dengan perilaku ya, behavior, termasuk perilaku konsumtif, impulsif buying dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dodi ya. Oke, berikutnya. Oke, jadi memang pay later ini atau ada banyak literatur yang menyebutnya sebagai buy now pay later ini dapat dikatakan sebagai salah satu
terobosan ya kan? Di dalam dunia financial technology. Terobosan dalam arti kenapa? Karena dia menjadi salah satu alternatif baru untuk pendanaan pasar retail, ya kan? Dibandingkan dengan alat-alat pembayaran atau alat-alat pembayaran yang ada. Jadi kalau kita memang ada keterbatasan cash untuk melakukan pembelian suatu barang, ya kan? Yang selama ini salah satu alat bayarnya yang terkenal adalah kartu kredit, dan tidak semua orang bisa punya kartu kredit. Paylater ini menawarkan sesuatu yang menarik. Kenapa? Tadi Pak Dodi sudah bilang bahwa dibandingkan kita untuk bisa punya kartu kredit itu lebih sulit ya. Mungkin Anda semua kalau tanpa ada orang tua atau rekomendasi orang tua nggak bisa punya kartu kredit. Kenapa? Untuk bisa punya kartu kredit itu lebih prosedural, tinggi, nggak terlalu tinggi, tapi sebenarnya kalau dia hitungannya misalnya nanti keterlambatan bayar itu jatuhnya adalah bunga harian, dia akan jauh lebih besar daripada kartu kredit. Kartu kredit itu sudah ditentukan dalam regulasi berapa maksimal per bulan. Jadi kalau misalnya saya punya tagihan kartu kredit 20 juta, penagihan berikutnya saya cuma bayar minimal 2 juta. Berarti sisa 18 jutanya akan kena bunga. Itu sudah ditentukan oleh bank paylater. Kalau Anda terlambat bayar 1 hari kena penalti, itulah dikenain bunga denda. Misal 1 hari tiba-tiba kena 2%, bayangin kalau 1 hari 2%, gede kan? Gede, dan nggak sadar karena dia masalahnya kita sudah terbuai dengan kemudahan-kemudahan yang kita punya kan. Biasakan membaca. Gen Z itu sudah berdasarkan riset tidak bisa dibatalkan adalah interaksi 1 menit, ya kan? Kenapa 1 menit? Karena biasanya video di Instagram maksimal 1 menit. Itulah sumber informasinya. Pertanyaannya, kalian baca nggak yang harus ingat? Saya memahami masalah ini. Jadi kan pertama kita mulai dari PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, itu boleh memiliki entitas bisnis. Mereka punya perusahaan. Salah satu anak usaha atau unit usaha dari perusahaan, kalau nggak salah kalau di ITB itu API atau apa itu punya pembiayaan. Bahkan kalau kayak UGM dia punya BPR dan seterusnya. USU aja yang belum, ini USU kita akan kejar. Nah, mereka sebenarnya ikuti tren, karena trennya adalah paylater dan segala macam, maka instrumen keuangan yang dimiliki oleh perusahaan ITB tersebut juga ada paylater. Cuma momennya yang salah menurut saya. Banyak permasalahan tadi, unit usaha atau anak usaha, saya lupa namanya apa, kita sebutlah dia ITB paylater tadi, mengiklankan ada solusi bagi yang tidak bisa bayar latte. Saya bahkan sampai ngecek ke teman di ITB yang di LAPI yang ngurusin perusahaan. Sekarang saya sedang mempelajari itu sebenarnya salah satu unit usaha yang memanfaatkan momen itu. Gitu. Tapi kan kemudian digiring opini, sosial media dan seterusnya seakan itu jadi kebijakan dari rektorat. Kalau nggak bisa bayar UKT pakai paylater ITB. Padahal ini 2 segmen yang berbeda ya. Walaupun tadi saya bilang sebagai akademisi, sebagai orang kampus, saya declare salah menggunakan momen itu. Maka beriklan, bahkanlah produk anggap yang namanya ITB paylater untuk produksi. Melihatnya sebagai suatu ruang usaha. Jadi dari sisi perspektif itu, dari perspektif bisnisnya sah-sah aja. Tapi seperti tadi Pak Doni bilang, ini juga bisa disalah persepsikan. Kenapa? Karena dimanapun PTNBH itu tetap PTN. Nah, kalau kita PTN mau itu USU, UI, seluruh PTN ya kan, kita secara langsung menjalankan mandat konstitusi kan, karena kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan. Ya. Jadi kalau ketika dia bilang pendidikan, menyediakan pendidikan, itu tentu paradigmanya bukan paradigma bisnis. Makanya sekarang tinggal lebih kepada bagaimana memperjelas ini ya, gitu kan, aspek bisnis dan aspek akademisnya. Apakah mungkin misalnya diberikan tetap itu menjadi opsi, tetapi dengan biaya dengan bunga yang sangat kecil, sangat murah, gitu ya misalnya. Atau misalnya ya diperjelas
jelas aja bahwa itu segmennya bukan segmen dalam arti ini ya. Dia tidak bisa disamakan dengan misalnya konsep-konsep subsidi, dia nggak bisa. Jadi itu ya dari aspek sedikit tentang aspek hukumnya. Baik, terima kasih Bu Detanya dan Pak Doli atas 1, 2, 3. Di mafia konsum, hebat semua. Tepuk tangan untuk semua.